Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, kita mute dulu. Semayang dulu. Ya, aku istirahat ini. Oke. Mana keluar? Mbak Dia bisa bantu mute nggak? Saya nggak bisa ya. Saya juga nggak bisa, Pak. Sebentar. Silakan Pak Andri, dicoba dibuka mic-nya. Tadi saya dengan semua ya. Siap. Ya. Biasanya Mbak Dia mau memperkenalkan saya, malam ini lupa. Selalu semangat Bu Abdel ya. Selamat malam, Master Andri Hakim. Iya nih Mbak Dia. Izin gabung. Oke, apa nih? Oke, silakan Pak. Silakan Pak Samsuda. Iya, makasih. Baik Bapak Ibu sekalian, karena Mbak Del tadi lupa memperkenalkan, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andri Hakim. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal. Saya adalah licensed instructor dari Indonesian Hypnosis Center dan saya juga tercatat sebagai certified instructor dari dari International Association of Counselor and Therapists USA, bermarkas di Leesville, itu di Amerika bagian utara ya Bapak Ibu sekalian. Dan malam hari ini saya sangat senang sekali untuk membersamai Bapak Ibu sekalian membahas terkait dengan hipnosis keberuntungan. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hipnosis keberuntungan saya sebenarnya sudah tulis di buku saya yang judulnya Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar, Bapak Ibu sekalian. Kalau di layar Bapak Ibu sekalian itu ada buku yang namanya Dahsyatnya Pikiran Bawah Sadar. Di situ saya sudah menuliskan yaitu tentang keberuntungan dan bagaimana keberuntungan sangat berkaitan dengan pikiran bawah sadar. Nah, malam hari ini kita bukan hanya akan membahas pikiran bawah sadarnya saja, tapi kita akan membahas bagaimana keberuntungan itu satu bisa kita ciptakan, dua bisa kita pelihara, dan tiga kita bisa terapkan untuk siapapun, kapanpun. Kira-kira seperti itu Bapak sekalian. Nah, tapi sebelum kita masuk ke konsep dari keberuntungan, saya akan mengawali Bapak Ibu sekalian. Pertama adalah mengapa sebagian orang menjalani hidup itu bahagia dan sukses. Namun sementara ada yang mengalami kegagalan. Nah, ini adalah sebuah pertanyaan Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Nah, kalau kita mengandalkan atau mengatakan bahwa ini nasib, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, maka nanti kita akan membahas kenapa hal itu bisa terjadi. Kenapa ada orang yang hidupnya sangat beruntung sekali, ya, walaupun ya nggak ngapa-ngapain aja juga hidupnya bahagia. Nanti kita akan bahas Bapak Ibu sekalian. Tapi ada juga yang udah bersusah payah gitu ya tetap aja mengalami kegagalan. Bahkan sudah enak-enak tiba-tiba kena sial. Kira-kira seperti itu. Sialnya macam-macam. Ada yang sialnya tiba-tiba kena sakit, ada sialnya tiba-tiba di penjara gitu ya. Kayak kasus Pak Jenderal. Kemudian lagi enak-enak tiba-tiba kena musibah dan lain sebagainya. Nah, saya pengen minta di chat dulu Bapak Ibu sekalian, kira-kira ya keberuntungan itu nasib atau keberuntungan itu usaha? Ada dua. Nah, kira-kira yang mana Bapak Ibu sekalian bisa di chat? Keberuntungan itu memang nasib, jadi memang ya udah dari lahir ini ada orang yang beruntung, ada yang nggak beruntung, atau keberuntungan itu memang salah satu bentuk dari
bagaimana kita berusaha. Bisa dicat Bapak Ibu sekalian, cuma ada 2 pilihannya, nasib atau usaha. Oke, Bu Dokter usaha. Pak Anwar usaha doa, oke. Pak Putu usaha. Keberuntungan itu nasib untuk orang-orang yang berusaha. Oke, siap Bu Lili. Ya, ini kalau lulusan IAC kata luar biasa. Oke, makasih Bu Lili. Pak Cakila usaha, Pak Frans usaha, dua-duanya, oke. Pak Joko usaha, gitu. Pak Karim, Mas Takung, semesta mendukung, oke, usaha dan doa, rajin, kaya, malas, miskin, ya beruntung karena usaha, oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang menganggap bahwa beruntung itu nasib, gitu ya. Nah, kita menganggap itu adalah kita katakan itu adalah fixed mindset. Artinya mindset yang sudah nasib gitu ya. Artinya sudah terpatri. Nah, malam ini kita sama-sama membahas bahwa keberuntung itu sebagai growth mindset atau mindset yang memang bisa dirubah atau bisa dibentuk, bahkan bisa kita create, kita ciptakan. Nah, Pak Fadlin Farades katanya diciptakan oleh diri sendiri, cakep gitu ya. Oke, nah kemudian ini kita masuk lagi ya, sebuah situasi kondisi yang memang menjadi realitas. Mengapa sebagian orang menemukan pasangan sempurna ya, dari muda sampai kakek nenek itu sempurna, pokoknya nggak ada arah melintang, nggak ada apapun gitu ya. Tapi sebagian lain ini terhuyun-huyun ya, dari hubungan yang gagal ke hubungan yang gagal lagi dan hubungan yang gagal lagi. Nah, kira-kira kalau yang seperti ini, Bapak Ibu sekalian, ini nasib atau ini atau dari sononya atau memang masih bisa dirubah? Yang mana nih Bapak Ibu sekalian? Kalau masalah perjodohan, ya udah berusaha cari jodoh tapi kandas di tengah jalan. Berusaha lagi, kandas lagi. Bahwa saya pernah punya ada pasien, klien ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dia itu divorce karena KDRT, ya. Divorce karena KDRT. Nah, kemudian yang kedua nikah lagi, ketemu lagi yang KDRT juga. Nah, itu udah ketiga itu baru ketemu saya gitu. Nah, ini yang situasi yang unik Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti akan kita bahas yang kita kaitkan dengan pikiran bawah sadar dan kondisi-kondisi yang bisa kita ciptakan. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini dapat dirubah ya, dapat dirubah tuh Bu Lili, takdir untuk berusaha, oke. Bisa dirubah. Pak Udiono, pernah gagal, alhamdulillah udah 12 tahun. Moga-moga seterusnya ya Pak Udiono ya, langgeng sampai kakek nenek. Ya, bisa dirubah nasib dan takdir. Jodoh sesuai dengan diri kita, oke. Dan rata-rata jawabannya adalah bisa dirubah ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Sekarang kita lanjut. Nah ini, apa yang menjadikan sebagian orang, ini lagi ya, memilih karir sukses, sementara sebagian lain terperangkap dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai. Nah, gitu ya. Jadi ini kaitannya dengan karir ya. Jadi nanti kita akan bahas, ada yang orang bahagia, ada yang orang jarang bahagianya. Ada yang hidupnya sempurna, punya keluarga, kakek nenek langgeng. Ada yang dia sukses di pekerjaan, dia punya karir yang bagus, punya keberuntungan sampai benar-benar hingga kondisi tertentu, misalkan seperti itu. Lagi hujan, iya. Ini kebetulan di sini lagi hujan, nggak hujan. Monitor suara saya bagus, udah bagus.
Tadi sempat putus-putus, Pak. Oke, sorry. Ya, oke ya. Nah, sekarang bagaimana orang yang sial, yang merasa sial, itu bisa jadi beruntung? Kan pertanyaan seperti itu ya. Nah, sekarang pertanyaan, apakah Bapak Ibu sekalian yakin orang sial bisa jadi beruntung? Nah, itu pertanyaan gitu. Kira-kira yakin nggak? Nah, ini sering sial, jadi beruntung. Oh, yakin ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, apakah ada saudara, teman, atau adik, kakak, atau yang dikenal, ini yang hidupnya penuh dengan kesialan? Pernah nggak ketemu Bapak, adik, kakak, tetangga, atau teman kerja, dan lain sebagainya? Seperti itu. Masih putus-putus ya? Masih, Pak. Udah lancar, Om. Kadang ya? Oke, pernah. Pernah itu artinya udah pernah ya. Oke. Yang lain ada Bapak Ibu sekalian? Oke, pernah. Oke. Ada ya? Oke. Artinya yang bilang pernah tuh ada gitu ya. Oke. Oke. Oh, pertanyaannya tadi putus ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sekalian pernah atau memiliki teman, saudara, adik, kakak, atau yang dikenal itu hidupnya penuh dengan kesialan ya gitu ya. Apakah pernah punya atau ada gitu ya? Silakan Bapak sekalian. Ada ya, Pak Hasan ada, Pak Muzaki, apa kabar Pak Muzaki? Pak Muzaki ada. Baik, Pak. Ada ya Pak Wonten Muzaki itu artinya ada, ya? Pak, bahasa Jawa. Oh, wonten tuh ono ya Pak ya? Ya, Ono, ya. ya. Oke, Pak Muzaki. Makasih. Lebih dari 3, nah ini. Pak Musalin tuh lebih dari 3. Kalau Pak Agus, ini ada setengah gitu ya Pak Agus ya. Bu Tina ada, Bu Lili ada, Pak Iswadi ada, ya pernah ada ya, Pak Samsul. Oke, ini rata-rata pernah menyaksikan, gitu artinya kan ya, pernah menyaksikan bahwa ada loh orang yang sial. Kira-kira seperti itu ya. Artinya, kalau pernah menyaksikan ada orang yang sial, pasti pernah menyaksikan orang super beruntung. Kan gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu sekalian, kita lihat momen sebuah keberuntungan ya. Kita lihat gimana sih momen sebuah keberuntungan itu. After a cross by John Patrick Strauss, the ball fell into the net in one of the most odd ways you can imagine. Luck definitely played a part in this. With the momentum, he's tied up by Simmons. So that count? Oke, Bapak Ibu sekalian. After a cross. Tadi kita sudah melihat yang namanya beruntung itu udah gagal, tiba-tiba jadi beruntung. Nah itu tadi kita bisa lihat contohnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang apa sih sebenarnya keberuntungan itu ya Bapak Ibu sekalian? Oke, ada yang bisa, oh videonya nggak terlihat tadi.
Mbak Del, video tadi terlihat nggak ya? Untuk Putus-putus, Pak. videonya Oh. terlihat Pak, cuma putus-putusnya terus kayaknya sinyalnya Bapak deh. Sinyal ya, sebentar ya. Oke. Suaranya juga Master putus-putus. Putus ya, sebentar. Oke, sambil cek sinyal, silakan Bapak Ibu sekalian dijawab. Kira-kira menurut Bapak Ibu sekalian apa sih keberuntungan itu? Kenapa hilang ini, Bu Adel? Sepertinya sinyalnya Pak Andri Hakim, Pak. Soalnya di saya baik-baik Nampaknya aja. dari Medan pun nggak bisa. Iya, karena cuacanya. Tapi Bu Adel jelas. Oke, Bapak Ibu sekalian. Terdengar suara saya, Bapak Ibu sekalian? Terdengar, jelas, Master. Lebih jelas ya sekarang ya? Jelas. Oke, Oke, dari Bu Lili, keberuntungan itu adalah hal yang memang sudah ditakdirkan untuk terjadi. Seperti juga apa nih, rezeki jodoh dan lain-lain. Pak Bernardus, hasil sebuah perjuangan. Oke. Pak Samsul, keberuntungan adalah orang yang hidupnya selalu mendapatkan kebaikan. Bu Dian, apa saja yang dilakukan dan diinginkan berhasil. Oh, apa saja yang dilakukan dan itu berhasil gitu ya. Kemudian Pak Hasan, terlaksananya sebuah proses meraih sesuatu. Bunda Desi, oh putus-putus, sorry Bunda ya. Tapi moga-moga sekarang jadi lebih bagus. Wah ini Pak Pendi, nikmat anugerah Tuhan. Nah, itu bijaksana sekali nih Pak Pendi. Pak Umar Effendi, sehat selalu Pak Umar Effendi. Pak Putu, hasil usaha yang diperoleh atas rahmat Tuhan. Pak Iswadi, hoki. Oke. Oke ya, yang lainnya putus-putus suaranya. Oke. Bapak Ibu sekalian, moga-moga udah nggak putus-putus lagi nih sekarang. Tidak, Pak. Oke. Monitor suaranya bagus, Mbak Del.
Bagus, Master. Oke, sip ya. Oke, kalau kita mencari arti keberuntungan di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, maka keberuntungan itu diartikan sebagai nasib ya, atau kemujuran ya. Kemudian keadaan beruntung. Jadi ada sebuah keadaan beruntung dan ada juga keberhasilan. Tadi siapa yang bilang apa yang kita lakukan kalau itu sukses ya artinya keberuntungan gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutip ada 14 hukum pikiran bawah sadar. Nah, malam ini saya akan bahas 3 ya. Jadi hukum bawah sadar yang ketiga mengatakan bahwa pikiran bawah sadar itu mewakili sekitar 88% dari kekuatan pikiran kita. Adapun pikiran sadar cuma 12%. Artinya apa? Artinya keberuntungan itu ada di pikiran sadar atau di pikiran bawah sadar, Bapak sekalian. Nah, jawabannya udah jelas ya. Di pikiran bawah sadar. Yang kekuatannya berapa? 88%. Nah, kira-kira itu setuju dulu nggak Bapak Ibu sekalian? Sekali lagi ya, pikiran bawah sadar, keberuntungan, apakah ada di pikiran sadar atau ada di pikiran bawah sadar? Nah, kira-kira di mana Bapak? Di bawah sadar. Di bawah sadar. Nah, kalau itu di bawah sadar, kekuatan bawah sadar itu 88%. Artinya apa? Artinya kalau kita bisa mengendalikan pikiran bawah sadar kita, nah kita bisa mengendalikan keberuntungan kita. Kira-kira seperti itu. Kalau tadi mindsetnya kebetulan tidak dari takdir dari kecil, ya yang sudah ditakdirkan, maka otomatis kita masih bisa mempengaruhi keberuntungan dengan kekuatan pikiran bawah sadar kita yang kekuatannya 88%. Atau kekuatannya berkali lipat, berapa kali lipat tuh? Sekitar 6 kali lipat dari kekuatan pikiran sadar. Seperti itu. Nah, dari situ, maka saya mengutip lagi hukum bawah sadar yang lain. Jadi ada 14 hukum pikiran bawah sadar, Bapak sekalian. Saya kutip ke hukum bawah sadar 9. Nah, di hukum bawah sadar 9, ini jelas bahwa semua pikiran yang dominan menjadi program atau kebiasaan. Sekali lagi ya, semua pikiran yang dominan itu menjadi program atau kebiasaan. Saat kita banyak mengeluh, banyak berpikiran negatif, maka itu jadi kebiasaan. Itu menjadi program, gitu ya. Program siapa? Program si pikiran bawah sadar. Nah, semua kebiasaan itu berawal dari pikiran bawah sadar, termasuk semua yang kita pikirkan, yang kita katakan, yang kita lakukan secara otomatis dari kebiasaan si pikiran bawah sadar itu. Artinya apa? Artinya kalau kita nanti berperilaku beruntung, kita berpikir untuk menjadi beruntung dan mengucapkan kata-kata keberuntungan, maka otomatis itu menjadi bagian dari pikiran bawah sadar, yaitu yang punya kekuatan sekitar 80% ini. Gitu ya kira-kira Bapak sekali. Kemudian saya mengutip lagi hukum bawah sadar ke-13. Jadi kalau nanti Bapak Ibu sekalian ingin apa sih hukum bawah sadar dari 1 sampai 14, nanti saya akan bahas mungkin bulan depan atau bulan Desember, kira-kira seperti itu ya. Nah, hukum bawah sadar ke-13 ini mengatakan bahwa pikiran bawah sadar tidak mengenal perbedaan antara realitas dan imajinasi. Artinya apa? Artinya nanti di program pelatihan hipnosis keberuntungan, kita akan berimajinasi menjadi orang yang beruntung. Artinya apa? Artinya saat kita berimajinasi menjadi orang beruntung, pikiran bawah sadar nggak mengenali apakah ini realitas atau hanya sekedar imajinasi. Seperti itu. Sehingga apa? Sehingga keberuntungan itu menjadi nyata, keberuntungan itu jadi real. Seperti itu. Nah, hanya pikiran sadar Anda yang dapat melihat, mendengar, mencium, merasakan, dan menyentuh. Nah, pikiran sadar, pikiran bawah sadar itu menciptakan sebuah imajinasi untuk memprogram dan merespon. Jadi saat Bapak Ibu sekalian makan, minum, berjalan, bergerak, maka otomatis agak ini Mbak Adel ya, ada bocor ya. Nah, saat kita, ya halo. Lanjut, Master. Ya, oke.
saat kita memahami bahwa keberuntungan itu seperti apa dan bagaimana diri kita, apakah diri kita beruntung atau tidak, maka otomatis itulah yang memprogram pikiran bawah sadar kita. Seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Oke. Oke, kita lanjut Bapak-Ibu sekalian. Nah, oke. Keberuntungan dan kehidupan seseorang. Ya. Bentar, saya mau cari kok agak ada yang itu ya, bocor ya. Sebentar. Oke. Keberuntungan dan kehidupan seseorang. Ya. Nah, pertanyaan ya Bapak-Ibu sekalian. Apakah keberuntungan memiliki peran yang besar dalam kehidupan seseorang? Ya, nanti pertanyaan kita akan bahas dengan bentuk kuesioner. Kemudian, apakah keberuntungan itu mempengaruhi kehidupan kita? Ya, misalkan bertemu pasangan, mengenal sahabat, berkaitan dengan karir, atau peristiwa kebetulan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Contoh misalkan, tiba-tiba ngobrol-ngobrol sama orang yang nggak kita kenal, taunya orang itu bisa memberikan kebaikan pada kita, atau orang itu memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan kita, misalkan seperti itu. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian menyiapkan kertas gitu ya, sama ballpoint untuk coret-coret gitu ya, sama kalkulator kalau misalkan mau menghitung agak kesulitan, tapi hitungannya gampang kok, 7 tambah 5 tambah 7 gitu-gitu aja ya. Oke, silakan Bapak-Ibu sekalian. Kalau sudah siap bisa di-chat gitu ya. Oke. Sudah siap semua Bapak-Ibu sekalian? Oke, Pak Hasan udah siap. Ini Pak Hasan doang nih, Bu Dokter udah siap, Pak Eri siap, Bu Tina siap. Oke, rata-rata udah siap ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Sekarang tarik nafas Bapak-Ibu sekalian, tarik nafas. Kemudian komunikasi sama si pikiran bawah sadar kita yang punya kekuatan 88%. Kemudian kita serasa melakukan sebuah komunikasi ke pikiran bawah sadar kita. Ya, kira-kira apakah kita menganggap keberuntungan itu ada di dalam kehidupan kita? Gitu dulu ya, Bapak sekalian. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya. Apakah keberuntungan itu berperan dalam kehidupan kita? Ya. Kalau misalkan tidak sama sekali, itu kasih nilai 1, Bapak sekalian. Ya, tidak sama sekali itu nilainya 1. Tapi kalau punya peran, itu kasih nilai 7. Ya. Tapi kalau ya so-so lah, ya 4. Ya agak-agak ya 5 atau 6. Gitu ya Bapak sekalian ya. Sekali lagi ya. Apakah keberuntungan itu sangat berperan dalam hidup saya? Kalau sangat berperan itu 7, kalau tidak sama sekali 1. Gitu ya. Paham ya Bapak sekalian? Oke, sekarang peristiwanya. 1. Apakah cara Anda bertemu pasangan Anda itu ada peran keberuntungan di situ? Atau keberuntungan sangat berperan di situ? Kalau tidak sama sekali 1, kalau sangat berperan 7. Seperti itu. Oke, boleh nggak? 3, boleh. Ya. Kalau, kayaknya itu bukan keberuntungan deh. 1. Ya ada sih keberuntungannya, 3 gitu ya. Jadi lagi jalan-jalan, papasan, ngobrol-ngobrol, jadi jodoh. Nah, itu namanya keberuntungan. Ya. Jodohnya langgeng lagi. Nah, seperti itu ya. Cocok banget misalnya, seperti itu. Oke. Tapi ada yang bilang gini, saya kan dijodohin. Ya udah, ya artinya bukan beruntung. Tidak sama sekali. 1, silakan. Ya, oke, sudah Bapak sekalian? Kita lanjut ya, kalau sudah ya. Oke. Peristiwa yang kedua. Apakah
cara Anda mengenal sahabat dan teman Anda itu sangat keberuntungan itu sangat berperan atau keberuntungannya tidak berperan sama sekali. Ya, cara mengenal sahabat. Contohnya misalkan gini, waktu dulu SD dia punya teman, pas temennya baik-baik semua, misalkan gitu. Nah, ini silakan Bapak sekalian pilih 1 kalau tidak sama sekali, 7 kalau penuh dengan keberuntungan. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. 3. Hal-hal yang mempengaruhi karir. Ya, apakah identik dengan keberuntungan atau nggak ada keberuntungan sama sekali di situ? Ya. Oke. Udah, Bapak Ibu sekalian? Oke. Wah, ini ditulisnya langsung di chat, silakan. Oke ya. Terakhir, nah ini terakhir. Peristiwa besar yang memiliki efek positif terhadap hidup Anda, itu apakah ada peran keberuntungan di situ atau tidak berperan sama sekali? Rata-rata tadi 7 ya, luar biasa. Nah, kalau sudah Bapak Ibu sekalian, tolong nanti dijumlah ya, dijumlah seperti ini. Jadi kalau misalkan, ini misalkan cara Anda bertemu pasangan 6 tadi ya, kemudian cara Anda mengenal sahabat 5, kemudian hal-hal yang mempengaruhi pilihan karir misalkan 4, kemudian peristiwa besar itu 7, misalkan seperti itu ya. Maka otomatis tolong dijumlah Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Jadi 6 tambah 5 tambah 4 tambah 7 dibagi 4. Ya, jadi 22 dibagi 4. Nah, sekitar 5,5. Nah, nanti kira-kira di sini. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, artinya kalau misalkan skornya di atas 5, ini artinya peran keberuntungan dalam hidup Bapak Ibu sekalian sangat besar gitu ya. Artinya keberuntungan ada di pihak Bapak Ibu sekalian gitu. Nah, kalau misalkan di bawah 4 bisa 3, 2, 1, nah itu keberuntungan memang sedikit gitu ya, atau tidak sama sekali ada peran keberuntungan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oke. Yang antara 3, 4, 5 ya. Jadi kalau nanti hasilnya antara 1, 2, 3, kalau dia mendekati 3, 4, 5 gitu, 5 kurang, ini kita bilang netral ya. Kalau 5 ke atas, ini kita sebut sangat berperan. Oke. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, nah hasilnya berapa? Pak Raden 6,25. Wah, artinya sangat memiliki jadi keberuntungan sangat berperan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Oh, rata-rata bagus nih. Ya. Ada yang 5 ya. 5 tuh udah berperan ya, cukup berperan. Ya. Oke, Pak Satoto 2,5 artinya Pak Satoto tidak ada peran keberuntungan gitu ya. Oke, Pak Hadriana 6, Pak Aryananda 6,5 nih bagus-bagus nih Mbak Adel ya. Oke. 35 dibagi 4. 7 tambah 7, ini kelebihan nih Pak Pudiono. 7 tambah 7 tambah 7,
7-nya 4 aja, jangan 5. Jadi 7, kan pertanyaan 4. Jadi 7-nya 4. Jadi rata-rata 7 ya. Oke, kemudian Parasan 5,75. Ini rata-rata beruntung nih. Pak Iswadi kelebihan nih. Jadi pertanyaannya 4 ya. Pertanyaan 4 maksimal 7. 7 kali 4 kan 28. Jadi mungkin 7 ya. Pak Samsudin 7 luar biasa. Pak Diki 3,5. Nah ini ya 3,5 artinya peran keberuntungannya agak kecil seperti itu ya. Pak Dani 5,5. Pak Budiono 7 luar biasa nih ya. Ya, Pak Budiono berarti 7 total ya. Pak Agus Purnomo 5,3 ya udah punya peran lah gitu ya. 6,25 Bu Nila, oke. 4. Nah, kalau 4 itu artinya netral. Netral itu kadang berperan, kadang nggak berperan tuh si keberuntungan. Oke ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini diingat-ingat ya. Jadi yang nilainya 7 tadi itu peran keberuntungan cukup besar dalam kehidupan saya. Artinya sering ketemu keberuntungan dan keberuntungan itu bermanfaat bagi saya dalam kehidupan ini. Kira-kira seperti itu ya Bapak sekalian. Bunda Desi 6,5. Oh, luar biasa tuh. Artinya peran keberuntungannya tinggi. Oke, kita lanjut ya. Ini ada beberapa pertanyaan ya Bapak sekalian ya. Moga-moga waktunya cukup. Oke. Keberuntungan dan kepuasan. Nah, ini ya, ada orang yang hidupnya penuh dengan beruntung tapi nggak puas gitu ya. Kenapa? Kerja keras, nggak mati-matian gitu ya. Baru ke depan rumah duit udah datang gitu ya. Nah, ini nanti yang kita akan bahas nih Bapak Ibu sekalian. Oke. Apakah Anda mendapatkan banyak keberuntungan dan keberuntungan itu memberikan kepuasan kepada Bapak Ibu sekalian? Itu ya pertanyaannya. Kemudian, apakah Anda puas dengan kondisi kehidupan yang sekarang? Seperti itu. Oke ya. Nah, ini kita siapin lagi kertas sama kalkulator biar nggak salah ngitung. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pertanyaannya. Kalau tidak puas gitu ya dengan kondisi kehidupan sekarang itu 1 ya. Kemudian kalau puas itu 7 ya. Ini nggak boleh pakai banyak analisa Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Jadi ada kalimatnya kepuasan hidup dan keberuntungan. Ya. Oke, yang pertama. Hidup secara umum Bapak Ibu sekalian. Apakah hidup secara umum itu identik dengan keberuntungan dan ada kepuasannya di situ? Bebas ya. Kalau mau aman ya 4. Tapi kalau merasa sepenuhnya tidak puas 1, sepenuhnya puas 7. Bebas ya Bapak Ibu sekalian ya, jujur aja gitu ya. Nah, gitu. Nggak usah di chat juga nggak apa-apa, yang penting jujur gitu ya. Kemudian yang kedua, kehidupan rumah tangga. Kalau misalkan sekarang kehidupan rumah tangganya Toto Tentrem, Kerto Rajo, Baldatun, Toibatun, Warubun, Gofur 7 gitu kan. Tapi kalau penuh dengan lika-liku ya netral lah, kadang iya, kadang enggak, ya 4, 5. Tapi kalau misalkan rumah tangganya sepenuhnya tidak puas ya 1 gitu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak sekalian ya. Tentang kehidupan pribadi. Nah, itu masalah hobi, masalah kesenangan, kepuasan secara pribadi gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut tentang kondisi finansial. Bebas ya Bapak sekalian. Ya, moga-mogahan di kelas malam ini rata-rata 7 gitu ya untuk kepuasan hidup gitu ya. Karena hanya orang-orang yang beruntung yang mempelajari keberuntungan kan gitu ya. Oke. Udah ya Bapak sekalian ya. Kita lanjut ya. Yang 5 adalah kondisi kesehatan. Ya,
Nah, ini dikira-kira saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya, mau 7, kondisi fit, bugar, seger, tidur enak, bangun tidur seger, ya 7 gitu aja ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau misalkan lagi banyak pikiran, bangun tidur aja badannya rentek, kemudian nggak nyaman gitu ya, so-so lah 3, 4 gitu ya. Oke. Wah, ini udah ada nih kepuasannya 6,4 gitu ya. Oke, Bu Soraya, canggih. Oke, kita lanjut ya, Bapak sekalian ya. Kondisi karir. Nah, itu berapa? Kondisi karir. Nah, saat ini karirnya. Kemudian kita lanjut. Nah, caranya adalah diskor ya, Bapak sekalian ya. Angka 6 sampai 26 rendah. 27 sampai 32 menengah. 33 sampai 42 skornya tinggi. Gitu. Oke ya. Di total. Kalau sekarang di total. Ya. Jadi Bu Soraya di total. Kalau sekarang di total ya. 29 skor menengah. Oke. Bu Lili 38. Artinya skornya tinggi, Bu Lili, luar biasa. Kemudian Pak Rudi skornya 33, skor tinggi. Gitu. Artinya sudah mencapai tingkat kepuasan. Ya. Wah, Pak Pudiono 37. Oke. Pak Bernadus 30. Diingat-ingat ya Bapak sekalian ya untuk skornya ya. Oke. Ya, jadi diingat-ingat skornya. Nah, kira-kira seperti itu. Pak Bu Yeni 31, Pak Diman 28, Pak Dian 36, Bu Indah 39. Ini rata-rata oke nih ya. 34, Pak Samsudin 38, Bu Devnita 32, Pak Raden 31. Wih, ada yang 40. Biasa. Pak Sari 39. Pak Pudiono 7 itu ditambah ya Pak Budiono di total ya. Pak Agus 36, luar biasa. Ini rata-rata udah 27. Oke. 34. Bu dokter udah 44. Luar biasa. Pak Samsul. Oke. Diingat ya Bapak sekalian ya skornya ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi Bapak sekalian. Oke, tapi sebelumnya saya minta di chat kira-kira masih semangat Bapak Ibu sekalian untuk memahami apakah Bapak Ibu sekalian termasuk orang yang beruntung? Masih, Master. Boleh tanya, Ya, Master? sangat ya. Boleh tanya, Kalau Master? ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, saya stop dulu. Nah, oke, silakan. Bayan mau tanya apa, Master? Oke, silakan Pak Dokter. Selamat malam, Om Swastiastu. Ya. Begini, Master. Ya. Saya masih berkutat dengan masalah kata keberuntungan itu, sehingga saya tidak fokus dengan jumlahnya. Mohon dijelaskan lebih lanjut, apakah keberuntungan itu identik dengan nasib baik atau diukur dengan tingkat kepuasan saja? Sebab menurut saya, pendapat saya pribadi, itu benar, keberuntungan itu adalah rasa kebersyukuran. Dia berada di semua lini kehidupan, baik dia bernasib baik, maupun dalam tanda kutip, dalam keadaan bernasib buruk. Dalam keadaan bernasib buruk, dalam tanda kutip, juga ada keberuntungan menurut saya. Contohnya, kita naik mobil misalnya, ibu anak naik mobil, kecelakaan. Bukankah dalam kecelakaan itu masih ada keberuntungan? Kalau ada yang masih hidup, misalnya syukur, masih hidup. Maka dari itu, syukur hanya mobilnya yang hancur, syukur hanya patah, tidak mati. Nah, menurut saya keberuntungan itu adalah letaknya lebih identik dengan kebersyukuran.
Mohon penjelasannya, Master. Ya, terima kasih Pak Dr. Tiaksa. Oke, jadi kata kunci keberuntungan itu adalah apa yang kita sebenarnya apa yang kita lakukan, apa memori yang sudah kita lakukan apa saja, itu kita menganggap hal itu beruntung, itu aja Pak, gitu ya. Contoh misalkan. Ada orang yang dikasih duit 100.000, ya. Ada yang mengatakan gini, wah saya nggak beruntung karena teman saya dapat 1 juta, gitu ya. Ada juga yang saya dikasih 100.000, alhamdulillah, beruntung nih hari ini. Jadi konsep keberuntungan itu dimulai dari hal yang kecil. Saat keberuntungan itu tadi benar disyukuri, maka otomatis syukur itu sebagai tools, Pak, sebagai teknik, gitu ya. Jadi itu toolsnya, teknik bersyukur, gitu ya. Jadi kalau contohnya misalkan, kenapa ada orang sakit flu, yang satu sakit batuk, misalkan seperti itu. Nah, apakah yang sakit flu itu bilang, oh saya sial? Bisa jadi kalau orang itu menganggap dirinya sial, seperti itu. Tapi bisa juga, wah saya cuma flu biasa karena nggak COVID. Alhamdulillah, jadi syukur, jadi beruntung. Seperti itu ya konsepnya. Nah, malam ini kita akan bahas konsep keberuntungan itu seperti apa. Nanti ya, oke, sebentar ya, pelan-pelan ya. Kalau tadi kan kita baru membahas tentang kepuasan, gitu ya. Kemudian tadi kita sudah coba skor rata-rata ini puas dengan kehidupannya. Artinya kalau puas dengan kehidupannya itu nggak ada masalah tuh dok, gitu ya. Nggak ada masalah di dalam hatinya, dalam batinnya. Nggak sembarangan orang bisa menganggap dirinya seperti orang yang bersyukur. Tuh nggak mudah. Karena apa? Ada luka, dendam. Nah di situ kita akan lihat skornya dulu ya, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Oke dok ya, seperti itu ya. Jadi kita akan bahas ya pelan-pelan ya. Jadi memang bukan hanya sekedar kepuasan saja, tapi dari situ kalau kita udah menganggap diri kita puas, nah itu artinya kita udah mudah menerima keberuntungan. Berarti itu. Kalau di garis bawahi, keberuntungan itu ada di setiap lini kehidupan. Harus ada. Dalam keadaan apapun. Harus seperti itu. Harus ada. Nah, hanya saja tadi kan saya tanya, Pak Dokter, kira Pak Dokter itu pernah nggak ngelihat orang sial? Sial terus, nasibnya sial terus, pernah? Nah, itu loh maksudnya di situ. Nah, kenapa pernah? Kenapa dia bisa sial? Apakah dia tidak bersyukur? Kan gitu pertanyaannya. Nah, ini akan kita ulas di kelas keberuntungan seperti itu. Dan bagaimana tools atau cara atau teknik-teknik agar si sial jadi si beruntung. Itu loh maksudnya seperti itu. Itu ya Pak Dokter ya? Pelan-pelan ya? Mau merubah mindset dari kesialan dan keberuntungan. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi bukan hanya mindsetnya jadi beruntung benar gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Adek. Silakan. Ayo Bang Dek, ini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kita lanjut dulu ya, sobat sekalian ya. Nah ini yang tadi ditanyakan Pak Dr. Ritiaksa, gitu ya. Saya pengen Bapak Ibu sekalian mendeskripsikan tentang keberuntungan dan kesialan, gitu ya. Karena setiap orang beda-beda nih, ya. Tolong deskripsikan diri Anda, apakah Anda termasuk beruntung atau kesialan atau orang yang sial, gitu ya. Oke. Definisi orang yang beruntung adalah orang-orang yang mengalami peristiwa kebetulan. Ingat, peristiwa kebetulan yang tampaknya cenderung menguntungkan secara konsisten. Coba konsisten. Kebetulan,
tapi dia konsisten. Misalkan sering menang undian, sering kebetulan ketemu orang yang tepat untuk membantu kita. Nggak lagi misal lagi butuh duit, tiba-tiba ketemu orang itu kasih duit kepada kita. Lagi misalkan lagi sakit, tiba-tiba ketemu orang yang bisa nyembuhin kita dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita sebut sebagai orang yang beruntung. Gitu ya. Jadi orang beruntung bukan sekedar mindset-nya saja ya. Jadi punya kejadian, punya peristiwa. Peristiwa apa? Peristiwa yang kebetulan, tapi cenderung berulang-ulang. Seperti itu. Jadi kesannya kebetulan, tapi kebetulan yang berulang-ulang. Seperti itu ya, Bapak sekalian. Ya, itu orang yang beruntung. Nah, silakannya ada orang yang sial. Itu baliknya, Bapak sekalian. Tampaknya ada peristiwa yang kebetulan, tapi peristiwa itu merugikan. Dan peristiwa itu berulang-ulang merugikan dia. Kayak contohnya, tadi saya punya klien, divorce karena KDRT. Nikah lagi, KDRT lagi. Nikahnya udah 3 kali. Ketemu KDRT 3-tiganya. Pertanyaan saya kan sederhana. Emangnya nggak bisa ya ngecek orang ini KDRT atau enggak? Kok 3 kali dia KDRT terus? Kan artinya orang ini sial, Bapak sekalian. Nah, sekarang kita akan bahas sialnya kenapa, kok bisa sial, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu sekalian menggambarkan diri. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini chartnya seperti ini. Pertama, kalau nilainya 1, itu tidak menggambarkan diri saya sama sekali. Nilainya 7, menggambarkan diri saya dengan sangat baik. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini. Deskripsikan diri Bapak Ibu sekalian, apakah termasuk deskripsi yang beruntung atau deskripsi yang sial? Nilainya silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau menggambarkan diri dengan baik 7, tidak menggambarkan diri adalah 1. Gitu. Ingat ya, orang yang beruntung adalah orang-orang yang mengalami peristiwa-peristiwa kebetulan yang tampaknya cenderung menguntungkan secara konsisten. Gitu ya. Ya, misalkan 5, 4. Nah, caranya ngitungnya, Bapak sekalian, beruntungnya dikurangi dengan sialnya. Hasilnya, kalau hasilnya itu adalah 1, 0, masih kita anggap netral. Gitu ya. Oke, kalau hasilnya itu misalkan 7 dikurang 1, 6, atau 6 dikurang 2 masih 4 gitu ya. Nah, itu masih termasuk beruntung seperti itu ya. Jadi yang hasilnya 5, 6, 7, Anda mendeskripsikan diri Anda sebagai orang yang beruntung. Kalau misalkan 3, 2, 1 itu orang yang sial. Ya. Oke. Kita lihat hasilnya Bapak Ibu sekalian. 7 kurang 1, 6, luar biasa gitu ya. Ya, jadi Pak Budiono termasuk menggambarkan diri yang sangat beruntung. Oke. Ya, Pak Bu Yeni ya. 4, Bu Indah, 7 kurang 5, 2. Oke. Kalau 2 netral ya. Pak Rasan, 5 kurang 4, 1, netral. Pak Iswadi, 6 kurang 5, 1. Oke, netral. Budian 7. 7 itu 7 dikurang berapa, Bu? Kalau 7. Oke ya. Pak Hendra, 7 dikurang 1, 6. Oke, sangat beruntung. Bu Ika, 7 kurang 1, 6. Ini rata-rata kelas ini kelas yang pesertanya beruntung. Oke. Oke, 6 kurang 2. 6 kurang 2, 4. Oke. Bu Dokter, 7 kurang 1, 6. Luar biasa. Oke. Pak Rudi, 6 kurang 2, 4. Pak Agus, 5. Ini beruntung nih. Pokoknya di atas 4 itu 5 udah termasuk yang beruntung.
Gitu. Oke, Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah pertama ya, awal kali pertama kita menganggap keberuntungan itu ada dalam diri kita. Kita menganggap keberuntungan itu memberikan kepuasan kepada kita dan kita menggambarkan diri kita sebagai orang yang beruntung. Oke, saya mau tanya Pak Dr. Ritiaksa, kira-kira Pak Dr. Ritiaksa nilainya berapa nih? 6? Maaf, Master. Terus terang aja, tidak fokus saya dengan angka. Saya masih kepikiran soal keberuntungan. Oke ya, makasih ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dari sini kita akan menuju ke cerita dulu ya. Jadi gini, ada namanya Lena gitu ya. Mbak Lena ini dia pernah kehilangan cincin, Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Jadi cincin kawin dinyatakan hilang saat Lena Paulson tuh memasak di rumahnya tahun 1995 seperti itu. Nah, dia katanya sudah berusaha mencarinya, cincinnya ya, karena cincin nikah gitu ya, dia cari di seluruh lantai, nggak ada di mana-mana. Kemudian dia berpikir bahwa ya udah mungkin cincinnya hilang gitu. Dan memang cincinnya tidak bisa ditemukan gitu ya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, itu 16 tahun kemudian waktu Lena manen di kebunnya, itu dia menemukan wortel yang sangat kecil gitu ya. Waktu dia pengen buang, dia menemukan adanya benda yang mengkilat gitu ya. Dan disitulah dia menemukan cincin nikahnya yang sudah hilang 16 tahun yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, kisah keberuntungan ini memang benar-benar beruntung. Artinya apa? Sesuatu yang dianggap sudah hilang dan dia sudah mengilaskan, masih dikasih lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah kisah keberuntungan untuk merelakan sesuatu sehingga dikasih lagi sesuatu itu. Itu yang saya maksud tadi, Master. Di dalam kesialan pun ada keberuntungan. Iya Pak, benar. Oke, makanya ini nanti pelan-pelan ya Pak ya, ini banyak versinya gitu ya. Oke, ada lagi Franco Selak ya. Franco Selak ini dinobatkan salah satu orang yang dianggap beruntung di dunia ya, orang yang beruntung di dunia. Kenapa? Pertama, Januari 1962, Franco Selak selamat dari kecelakaan kereta api yang jatuh di sungai yang dingin, menewaskan 17 penumpang, tapi Franco Selak selamat, walaupun dia patah tangannya dan hipotermia, ya kedinginan karena di sungai yang dingin. Kemudian pada tahun 1963, Franco Selak selamat dari kecelakaan pesawat. Ini lebih ekstrim lagi, Bapak sekalian. Jadi satu pesawat, semuanya tewas. Franco Selak ini selamat karena dia keloncat ya, terlontar gitu ya, terlontar keluar dari pintu pesawat dan dia jatuh dari atas dan kebetulan dia landingnya di tumpukan jerami. Dan dia dinyatakan selamat. Itu 1963, tahun kemudian. Kemudian, tahun 1966, Franco Selak selamat dari kecelakaan bus yang tergelincir dari jalan ke sungai, menenggelamkan 4 penumpang, dan Selak dinyatakan selamat dengan berenang ke tepian. Ya, walaupun ada luka dan memar. Ya. Kemudian, tahun 1970 dan 73, itu mobil Franco Selak terbakar, namun dia berhasil melarikan diri sebelum tangki bakarnya meledak. Jadi selamat lagi, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dikatakan hidupnya penuh dengan kecelakaan gitu, tapi Franco Selak tetap selamat seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas apakah ini kesialan atau ini keberuntungan seperti itu ya. Nah kemudian ini berlanjut terus Bapak Ibu sekalian. Ya.
pada tahun 1995, Franco Selak ditabrak sama bus gitu ya. Dan dia hanya menderita luka ringan. Tahun 1996, Franco Selak selamat dari kecelakaan mobil saat dia menghindari tabrakan langsung dengan truk PBB. Ya, kenapa? Nah ini karena Franco Selak tidak mengenakan sabuk pengaman, sehingga apa? Dia terpental dan mobilnya jatuh ke jurang. Andai dia pakai sabuk penyelamat, ya dia ikut ke jurang seperti itu. Kemudian, nah ini di tahun 73, di usia 73, Franco Selak menang lotre itu, Bapak sekalian. Ya, $1 juta. Ya, pada saat kemenangan dia juga nikah untuk kelima kalinya gitu ya. Nah, sementara ia membeli 2 rumah dan sebuah perahu untuk kemenangannya gitu. Dan pada tahun 2010 Franco Selak memutuskan untuk memberikan sebagian besar uangnya. Jadi dia bagi-bagi nih uang lotrenya. Nah, sekarang saya pengen tanya Bapak Ibu sekalian di chat, apakah Franco Selak itu termasuk orang yang beruntung atau orang yang sial? Nah, silakan Bapak sekalian. Sering kecelakaan, tapi ya selamat terus gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah termasuk orang sial? Pak Pudiono sial. Beruntung sekali, ya beruntung sekali karena endingnya dapat duit $1 juta gitu ya. Oke. Ya jadi beruntung ya. Oke. Ini kita ada waktu dikit lagi ya Bapak sekalian ya. Nah, Bapak sekalian, secara saintifik ini sudah ada yang meriset ya. Jadi ada riset dari Richard Wiseman. Dia adalah orang yang sangat penasaran sekali terhadap ada yang hidupnya beruntung, ada hidupnya sial. Sehingga dia melakukan riset selama 10 tahun dengan 400 responden yang terus diawasi ya, dimonitor selama 10 tahun. Ya, dari cara dia, kebiasaannya dia, pemikirannya dia dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dari hasil riset Richard Wiseman ya terhadap 400 responden, maka dia bikin sebuah kesimpulan. Apa sih sebenarnya orang beruntung itu? Gitu ya, Bapak sekalian ya. Apa itu orang beruntung? Menurut Dr. Richard Wiseman, orang beruntung adalah satu yang selalu menemukan peluang secara kebetulan. Kebetulan, peluangnya kebetulan. Tanpa sengaja, misalkan bertemu orang yang memiliki manfaat terhadap dirinya. Jadi bisa jadi jurusannya ke Bandung, tapi macet, dia ke Kerawang, malah dapat duit di Kerawang. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang selalu menemukan peluang secara kebetulan. Ya. Jadi nggak benar-benar tujuannya, malah dia dapat sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beruntung itu mampu mengambil keputusan yang baik, tepat, walaupun dia nggak tahu kenapa dia mengambil keputusan itu. Ya, jadi terkadang dia nggak tahu, kok saya mengambil keputusan ini tanpa mengetahui alasannya. Nah, itu orang-orang beruntung. Itu poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, impian, ambisi, dan tujuan orang-orang yang beruntung itu punya kecenderungan jadi nyata. Pengen ini kesampaian, pengen itu kesampaian, ya. Nah, itu yang ketiga. Dan keempat, orang-orang beruntung memiliki kemampuan mengubah kesialan mereka menjadi keberuntungan. Seperti itu ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Jadi ini 4 faktor atau 4 poin ini adalah ciri-ciri orang yang beruntung. Itu ya. Oke. Nah, sekarang apa itu hipnosis keberuntungan gitu ya. Nah, setiap orang itu punya karakter keberuntungannya masing-masing. Sehingga satu, mungkin setiap orang punya peluang kebetulan yang berbeda. Ada yang dia punya
peluang keberuntungannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Kemudian kita juga melihat skornya juga beda-beda gitu ya. Nanti kita akan membahas namanya skor keberuntungan di situ. Nah, kemudian ada juga yang namanya latihan keberuntungan. Nah, semua kegiatan ini itu akan di-backup dengan namanya audio program keberuntungan. Nah, sekarang pertanyaan, untuk apa hipnosis keberuntungan ini? Bisa untuk diri kita atau untuk klien kita. Kalau itu adalah kita sebagai hipnoterapis, seperti itu. Ya, jadi bisa untuk diri kita, bisa untuk klien kita. Seperti itu konsepnya. Oke ya. Nah, kemudian sekarang apa sih sebenarnya kaitannya dengan hukum pikiran bawah sadar? Saya mengingatkan lagi. Yang pertama adalah pikiran bawah sadar punya kekuatan 88%. Artinya sesuatu yang dimasukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya, baik itu sugesti atau kata-kata positif atau mindset tadi, itu akan berdampak sangat kuat terhadap kehidupannya. Yang kedua, sekali lagi, semua pikiran yang dominan itu menjadi program atau kebiasaannya, dan itu bisa menjadi realitas. Sehingga di kelas hipnosis keberuntungan ada latihan pikiran bawah sadar yang digunakan untuk meningkatkan keberuntungan, gitu ya. Ada banyak latihan-latihan seperti latihan menambah kolega, latihan permainan kontak, latihan relaksasi, latihan dadu aktivitas, latihan mengunjungi sang bijaksana, latihan batin dalam mengambil keputusan, dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian. Dan ini disesuaikan dengan profil dari klien kita atau diri kita, profilnya seperti apa. Jadi setiap orang akan beda-beda nanti cara berlatihnya, gitu ya. Jadi nggak semuanya harus melakukan pelatihan ini. Nah, hanya misalkan gini, oh kita sebenarnya sudah mampu melakukan peluang keberuntungan. Artinya apa? Artinya cukup latihan yang 13 dan 14 saja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang akan kita bahas di kelas keberuntungan, Bapak Ibu sekalian. Oke. Ada sekitar 15 latihan bawah sadar untuk meningkatkan keberuntungan, Bapak Ibu sekalian, dan ini semua nanti dikombinasi dengan audio program keberuntungan yang gunanya adalah untuk mendominasi kata-kata positif atau semangat agar kita dalam kondisi beruntung, seperti itu. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan keberuntungan, gitu ya. Nah, ini untuk malam ini saya tidak membahas tentang latihan meningkatkan keberuntungan satu persatu karena agak panjang. Nanti saya tunggu di kelas hipnosis keberuntungan hari Sabtu dan Minggu ini, tanggal 19 sampai 20 November. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Master. Oke, saya kembalikan ke Mbak Adel ya. Silakan Mbak Adel. Baik, terima kasih Pak Andri Hakim untuk malam ini. Semoga Bapak Ibu bisa ikut untuk hari Sabtu dan Minggu agar weekendnya lebih berbunga-bunga lagi bersama Pak Andri Hakim. Terima kasih Bapak Ibu untuk rekaman ini akan saya share bersama teman-teman ke grup dan ke WA Japri biasanya teman-teman. Pak Satoto, ikut daftar master tuh Pak, sudah ada seperti apa pesertanya nih, yang udah waiting list banyak nih. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga sehat selalu, rezekinya dilancarkan, sehat-sehat terus di cuaca yang kurang bersahabat ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Adel yang luar biasa. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. sekalian yang luar biasa.